guys, perkenalkan nama saya Iqbal Maulana. Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Hidri. Halo semuanya, nama saya Rian Rahma. Halo, perkenalkan nama saya Rizda Pujayanti. Halo guys, kenalin nama aku Riri Ratna Lestari. Oke, hello guys, perkenalkan nama saya Alwan Alias Sarif. Aku Nida Alia Mugni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu faal olahraga, Bapak Dr. Taufik Rahman MPD, dan juga seluruh penonton yang akan menyaksikan video ini. Di dalam video ini, saya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 kami akan menjelaskan tentang studi kasus ACL pada sepak bola, serta apa hubungannya dengan ilmu faal olahraga dan anatomi olahraga. Cedera ACL merupakan salah satu cedera yang paling sering dialami oleh atlet sepak bola. Sering terjadi pada sepak bola karena banyak sekali perpindahan gerak cepat di dalam permainan sepak bola. Cedera ACL bisa mengganggu performa atlet. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat cedera ACL dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang anatomi olahraga, yang kedua yaitu sudut pandang dari ilmu faal olahraga, dan yang ketiga dari aktivitas olahraganya itu sendiri. Karena cedera ACL bukan hanya tentang ligamen yang robek, tetapi juga berkaitan dengan struktur tubuh, fungsi tubuh, kerja otot, sistem saraf, biomekanika, hingga proses pemulihan tubuh saat berolahraga. Selanjutnya ada pengertian ACL. ACL atau bisa disebut arterial cruciate ligament adalah salah satu ligamen utama yang terdapat pada sendi lutut. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan tulang. ACL juga berada di tengah lutut dan menghubungkan antara tulang paha atau femur dengan tulang kering atau tibia. Fungsi ACL juga yaitu yang pertama untuk menjaga kestabilan lutut, yang kedua yaitu untuk mengontrol gerakan maju tibia, yang ketiga membantu gerakan memutar dan menjaga keseimbangan saat bergerak cepat. Dalam sepak bola, ACL bekerja sangat aktif karena pemain sering sprint, berputar, melompat, menendang, berhenti mendadak, dan juga melakukan perubahan arah. Karena itu beban kerja yang tinggi, ACL sangat rentan mengalami cedera. Kedua ada hubungan ACL dengan anatomi. Untuk anatomi tersendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Dalam kasus ACL yang kami garap, anatomi mempelajari susunan tulang, sendi, ligamen, otot, dan tendon, serta struktur lutut lainnya. Untuk struktur anatomi lutut terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada tulang femur, tulang paha yang berada di atas lutut, tibia, tulang kering yang menopang berat badan. Yang selanjutnya ada patella dan tempurung lutut yang membantu gerak lutut. Yang kedua ada ligamen. Ligamen pada lutut terdiri dari ACL, PCL, MCL, dan LCL. Fungsi ACL tersendiri berfungsi untuk menjaga agar tibia tidak tergeser terlalu jauh ke depan dan menjaga kestabilan lutut saat bergerak. Jika ACL robek, yang terjadi akan lutut terasa goyah, keseimbangan menurun, dan gerakan menjadi tidak stabil. Untuk selanjutnya yang ketiga ada meniskus. Meniskus adalah bantalan pada lutut yang membantu menyerap benturan. Jadi cedera ACL sering disertai kerusakan meniskus karena tekanan pada lutut yang sangat besar. Dan yang keempat ada otot-otot di sekitar lutut. Yang pertama ada quadriceps yang berada di paha depan dan berfungsi meluruskan lutut. Dan ada hamstring berada di paha belakang dan membantu menekuk lutut. Dan yang terakhir ada gastrocnemius, otot yang membantu gerakan kaki. Dan semua otot tersebut membantu melindungi ACL saat bergerak. Yang ketiga ada hubungan ACL dengan ilmu faal olahraga.
Ilmu olahraga adalah ilmu yang mempelajari aktivitas tubuh saat melakukan olahraga. Dalam kasus ACL, olahraga berkaitan dengan kerja otot, sistem saraf, sistem energi, dan adaptasi tubuh saat melakukan latihan. Nah, di sini juga ada kerja otot saat bermain sepak bola. Yang pertama, otot berkontraksi, yang kedua menghasilkan tenaga dan menjaga stabilitas tubuh. Nah, di sini juga ada kontraksi otot terjadi karena adanya impuls dari sistem saraf. Yang pertama ada gerakan menjadi stabil, yang kedua keseimbangan tubuh terjaga dan resiko cedera menurun. Namun jika otot lemah atau lelah, yang pertama ada kontrol lutut berkurang, tekanan pada ACL meningkat, dan sehingga resiko cedera lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan koordinasi saraf dan otot. Tentunya pada olahraga juga mempelajari koordinasi neuromuskuler. Koordinasi neuromuskuler adalah kemampuan saraf dan otot bekerja bersama secara cepat dan tepat. Dalam sepak bola, koordinasi ini sangat penting saat menggiring bola, menghindari lawan, mendarat, dan perubahan arah. Jika koordinasi yang 4 ini buruk, akan menyebabkan yang pertama, posisi tubuh menjadi tidak stabil, yang kedua, respon gerak terlambat, dan yang ketiga, lutut mudah cedera. Yaitu penyebab cedera ACL dalam sepak bola. Cedera ACL atau anterior cruciate ligament adalah cedera pada ligamen lutut yang sering terjadi dalam sepak bola. Cedera ini dapat kontak langsung dan non-kontak. Kontak langsung, cedera terjadi karena benturan atau kontak fisik dengan pemain lain. Biasanya terjadi saat pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Contohnya yaitu tackling keras. Tackling keras saat pemain di tackle dengan keras sehingga lutut menerima tekanan besar dan ligamen ACL bisa robek. Terus ini poin yang keduanya, benturan antar pemain. Tabrakan saat berebut bola dapat membuat posisi lutut berubah secara tiba-tiba dan menyebabkan cedera. Yang ketiga, jatuh dengan posisi salah, yaitu ketika pemain jatuh dan posisi kaki atau lutut tidak tepat, tekanan pada lutut bisa menyebabkan ACL cedera. Nah, di sini ada non-kontak. Cedera non-kontak adalah penyebab yang paling sering terjadi. Cedera ini terjadi tanpa benturan dengan pemain lain, tetapi karena gerakan tubuh sendiri yang salah atau terlalu cepat. Nah, di sini ada 4 contoh, yaitu yang pertama, perubahan arah mendadak. Saat pemain berlari lalu tiba-tiba berbelok cepat, lutut mendapat beban besar sehingga ACL dapat tertarik atau robek. Yang kedua yaitu salah tumpuan. Posisi kaki yang kurang tepat saat menahan berat badan dapat membuat lutut tidak stabil. Nah, di sini ada yang ketiga, mendarat dengan posisi lutut salah. Setelah melompat, lutut yang mendarat tidak seimbang bisa menyebabkan tekanan berlebihan pada ACL. Yang keempatnya, berhenti mendadak. Gerakan berhenti secara tiba-tiba saat sprint membuat lutut menerima tekanan besar dan beresiko cedera. Kesimpulannya, cedera ACL pada sepak bola memiliki hubungan yang sangat erat dengan anatomi dan ilmu olahraga. Yang tadi di mana teman-teman sudah menjelaskan apa hubungan anatomi dengan cedera ACL, terus ilmu olahraga dengan ACL. Nah, dari di sini ada anatomi dari kita mempelajari struktur lutut, ligamen, otot, dan sendi yang berperan dalam stabilitas tubuh. Sedangkan dari ilmu olahraga kita mempelajari fungsi otot, ada sistem saraf, terus ada biomekanika, terus ada sistem energi, terus ada serta respon tubuh terhadap latihan dan kelelahan.
Cedera ACL bukan hanya masalah ligamen yang robek, tetapi melibatkan kerja seluruh sistem tubuh saat melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Karena itu, pemahaman anatomi dan soal olahraga sangat penting dalam mencegah cedera, peningkatan performa, dan proses rehabilitas atlet sepak bola. Kalau Anda seorang atlet, atau bahkan sekedar hobi olahraga, pasti pernah dengar satu cedera yang reputasinya lumayan bikin ngeri. Cedera ACL. Betul, cedera ini bisa mengubah karir. Tapi, ada kabar baiknya. Dengan pemahaman yang tepat, cedera ini sebetulnya sangat bisa dicegah dan ditangani. Nah, di sini kita akan bedah tuntas semua tentang cedera ACL. Oke, coba bayangin deh skenario yang mungkin sering Anda lihat. Lagi seru-serunya nonton pertandingan bola, basket, atau futsal. Tiba-tiba, ada satu pemain yang jatuh, teriak, megangin lututnya kesakitan. Padahal, nggak ada satupun lawan yang menyentuh dia. Momen seperti ini kan yang bikin kita semua ikut meringis ya? Nah, momen dramatis barusan itu adalah inti dari apa yang kita sebut cedera tanpa kontak. Dan yang bikin kaget, sekitar 70% cedera ACL itu terjadinya ya persis seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam lutut kita di detik-detik genting itu? Jadi gini, di bagian tengah sendi lutut kita ada jaringan ikat yang super kuat. Namanya anterior cruciate ligament atau kita singkat ACL. Analogi sabuk pengaman lutut itu pas banget. Tugas utamanya adalah nahan tulang kering biar nggak maju ke depan dan menjaga lutut tetap stabil waktu kita gerak memutar. Tanpa ACL, lutut kita bakal terasa longgar atau goyang. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sabuk pengaman sekuat ini tiba-tiba putus? Apalagi tanpa ada benturan sama sekali. Ternyata ada beberapa gerakan spesifik yang jadi biang keladinya. Ada 3 gerakan pembunuh utama untuk ACL. Yang pertama, berhenti mendadak pas lagi lari kencang. Yang kedua, gerakan memutar atau pivoting, di mana telapak kaki kita napak di lantai tapi badan muter ke arah lain. Ini sering banget terjadi di futsal sama basket. Dan yang ketiga, cara mendarat yang salah setelah loncat. Nah, kombinasi gerakan-gerakan inilah yang ngasih tekanan super ekstrim ke ACL sampai akhirnya putus. Dan pas ligamen itu putus, kebanyakan orang melaporkan sensasi yang khas banget. Mereka entah mendengar atau merasakan sebuah bunyi pop. Suaranya cukup jelas seolah-olah ada sesuatu yang patah atau sobek di dalam lutut. Setelah bunyi pop tadi, biasanya langsung disusul sama serangkaian gejala. Nyeri yang luar biasa hebat, terus lutut langsung bengkak dalam beberapa jam, itu karena ada perdarahan di dalam sendi. Dan yang paling penting, ada perasaan lutut itu nggak stabil atau goyang. Rasanya kayak lutut mau copot aja kalau dipakai jalan. Ini tanda-tanda klasik dari robekan ACL. Oke, gejalanya udah kita kenali. Pertanyaan selanjutnya, seberapa parah si cedera ini dan siapa saja orang-orang yang paling rentan kena? Yuk kita lihat lebih dalam. Ternyata nggak semua robekan ACL itu sama. Ada yang disebut robekan parsial, di mana ligamennya cuma ketarik atau sobek sedikit. Tapi yang paling sering terjadi dan butuh penanganan serius itu robekan total, yaitu saat ligamennya putus total. Nah disinilah sabuk pengaman lutut kita benar-benar lepas dan stabilitasnya hilang. Slide ini nunjukin siapa saja yang paling beresiko. Jelas, atlet olahraga yang banyak gerakan memutar itu yang utama. Tapi coba lihat poin kedua dan ketiga, otot paha dan inti yang lemah, serta teknik gerak yang salah. Ini artinya, orang yang aktif sekalipun bisa beresiko tinggi kalau nggak melatih badannya dengan benar. Dan ada satu fakta yang menonjol banget. Atlet wanita punya resiko 2-8 kali lebih tinggi. Ini berkaitan dengan perbedaan anatomi dan kontrol otot saraf. Oke, sekarang situasi darurat. Kalau misalnya Anda, teman setim, atau siapapun di sekitar Anda dicurigai kena cedera ini, apa yang harus segera dilakukan? Tindakan pertama ini krusial banget. Protokol pertolongan pertamanya itu gampang diingat, singkatannya RICE. Pertama, rest atau istirahat total. Jangan paksakan gerak lagi. Lalu ice, kompres es untuk meredakan nyeri dan mengurangi bengkak. Selanjutnya compression, pakai perban elastis buat menekan area bengkak. Terakhir elevation, angkat kaki lebih tinggi dari posisi jantung. Setelah melakukan ini semua, langkah paling penting adalah segera cari bantuan medis profesional. Tentu saja, pengobatan terbaik itu adalah pencegahan. Dan ini dia kabar baiknya. Cedera ACL ini sangat-sangat bisa dicegah. Inilah bagian yang paling penting buat kita semua. Dan ini bukan sekedar teori loh. Data penelitian menunjukkan hasil yang luar biasa.
Program pencegahan yang dirancang dengan baik itu terbukti super efektif, bisa menurunkan risiko cedera ACL secara signifikan. Jadi, apa aja sih kuncinya? Ini adalah kombinasi dari pemanasan dinamis, latihan penguatan otot paha dan pinggul, dan yang paling krusial, latihan neuromuskuler. Ini pada dasarnya adalah melatih ulang koneksi antara otak dan otot, jadi kita mengajarkan tubuh untuk mendarat, berputar dan berhenti dengan cara yang paling aman untuk lutut. Tapi, bagaimana kalau cedera sudah terlanjur terjadi? Seperti apa sih proses pemulihannya? Mari kita lihat gambaran besarnya. Poin paling penting di sini cuma satu, sabar. Proses rehabilitasi setelah cedera atau operasi ACL itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Butuh waktu, komitmen, dan bimbingan ahli untuk membangun kembali kekuatan dan stabilitas. Kalau buru-buru kembali bermain, itu sama saja resep untuk cedera lagi. Jadi kenapa sih pencegahan dan rehabilitasi yang tuntas itu begitu krusial? Ternyata ada satu angka yang lumayan bikin ngeri, yang menunjukkan konsekuensi jangka panjang kalau cedera ini diabaikan. Ya, angka itu adalah 5 kali lipat. Ini adalah peningkatan resiko Anda menderita osteoartritis atau pengapuran sendi di masa depan setelah mengalami cedera ACL. Bayangkan saja, lutut yang nggak stabil itu akan terus bergesekan secara nggak normal, mengikis tulang rawan sedikit demi sedikit. Inilah kenapa pencegahan dan rehabilitasi itu adalah investasi untuk kesehatan lutut seumur hidup. Jadi, apa kesimpulannya? Cedera ACL memang terdengar serius, tapi itu bukan berarti kita tidak berdaya. Dengan mengenali gerakan yang beresiko, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh, serta menguasai teknik gerak yang benar, Anda sebetulnya memegang kendali penuh. Ingat, tubuh yang kuat dan cerdas adalah pertahanan terbaik melawan cedera.